Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku Bidan Online. Hari ini kita akan membahas tentang alat kontrasepsi, implan atau susu. Tapi sebelum itu, kalau moms merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik ini dan ini, serta share agar banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Oke, terima kasih. Oke moms, jadi KB implan atau KB susuk itu adalah salah satu alat kontrasepsi hormonal yang penggunaannya itu di bawah kulit, di sini, di bagian bawah kulit, yang bentuknya itu seperti tabung plastik yang kecil, ukurannya seperti kira-kira seukuran korek kayu, yang kandungannya itu adalah hormon progestin atau hormon progesteron. Cara kerjanya itu sama dengan KB suntik 3 bulan atau KB hormonal lainnya, yaitu mencegah terjadinya pembuahan, menipiskan dinding rahim, dan menebalkan lendir serviks. Tapi tidak semua orang bisa menggunakan KB implan atau KB susuk ini. Ada beberapa kriteria orang yang tidak boleh menggunakannya. Moms bisa cek di video ini, itu KB suntik 3 bulan yang saya bahas, itu sama dengan kriteria orang yang tidak bisa menggunakan KB hormonal. Moms bisa lihat di situ. Nah, untuk efektivitasnya, KB implan ini efektif itu mencegah kehamilan 99%, jadi aman. Kelebihan dari penggunaan KB susuk atau implan ini ada beberapa. Yang pertama, karena penggunaannya jangka panjang. Maksudnya penggunaan jangka panjang itu sekitar 3-5 tahun, itu tergantung dari jenis implannya. Kemudian pemasangannya cepat, tidak perlu waktu lama, meskipun tidak secepat dengan KB hormonal lain seperti suntik. Nah, kemudian tidak perlu dikontrol, jadi setelah pemasangan itu tinggal tunggu sampai 3 tahun untuk pelepasan selesai. Jadi tidak perlu setiap minggu atau setiap bulan dikontrol. Tidak mengganggu aktivitas, aman untuk ibu menyusui karena tidak mengganggu produksi ASI, serta mengurangi rasa nyeri pada saat haid. Selain tadi ada kelebihannya, ada juga kekurangan dari KB implan ini. Kekurangannya ada 2. Yang pertama, karena pemasangan dan pelepasannya itu membutuhkan insisi atau irisan kecil pada bagian kulit. Kemudian kekurangan yang kedua itu karena harganya lumayan mahal dibanding dengan KB hormonal lain seperti suntikan KB dan pil. Selain tadi ada kelebihan dan kekurangannya, KB implan juga memiliki efek samping. Di antaranya adalah sakit kepala, jerawat bisa saja muncul, nyeri payudara, haid tidak teratur atau bahkan tidak haid sama sekali, luka insisi atau luka pemasangan bisa saja terjadi infeksi, berat badan meningkat. Tapi efek samping ini tidak dirasakan oleh semua orang. Mungkin ada beberapa orang yang merasakannya dan tidak semua efek samping itu dirasakan. Salah satunya misalnya sakit kepala, kemudian nyeri payudara, seperti itu. Dan efek samping ini akan berhenti seiring dengan penggunaan implan itu. Jadi mungkin sekitar 2-3 minggu penggunaan implan itu moms merasakan efek sampingnya. Tapi setelah itu sudah tidak lagi. Bagaimana cara pemasangannya? Nah, pemasangannya itu pada lengan bagian dalam, kemudian di bawah kulit. Sebelum dilakukan pemasangan, biasanya ibu diminta untuk membersihkan bagian lengan yang akan dipasangkan implan dengan sabun di bawah air mengalir. Langkah selanjutnya yaitu lengan yang tadi sudah dicuci, kemudian didesinfeksi. Setelah itu, bidan akan melakukan pengukuran daerah mana yang akan dipasangkan implan tersebut. Jadi, setelah dilakukan pengukuran dan ditandai daerah mana yang akan dipasangkan. Setelah itu, dilakukan pembiusan pada daerah yang akan dipasangkan. Jadi, diberikan obat anestesi.
Setelah dilakukan anestesi dan pasien sudah tidak merasakan adanya nyeri apabila dicubit seperti ini, maka akan dilakukan insisi atau pengirisan. Tapi pengirisannya tidak dalam, hanya sampai bagian bawah kulit. Setelah itu, implan akan dimasukkan sesuai dengan ukuran yang tadi sudah kita buat sebelumnya. Setelah terpasang dengan baik, maka luka insisi tadi itu akan ditutup menggunakan plester seperti itu. Jadi pemasangan selesai, tinggal tunggu waktu pelepasannya. Yang harus memperhatikan adalah pada saat setelah pemasangan, jangan terlalu beraktivitas berat dulu, apalagi mengangkat beban-beban yang berat. Dan jaga area yang sudah dipasangkan implan tadi, jaga kebersihannya agar tidak terjadi infeksi. Untuk pengeluaran atau pelepasan implan itu caranya hampir sama, yaitu dilakukan insisi, tangan dicuci dulu sebelumnya, kemudian dilakukan insisi atau pengirisan, dan setelah itu dilakukan pencabutan. Pada saat pemasangan implan, moms harus perhatikan tanggal pemasangannya dan tanggal pelepasan atau pencabutannya itu kapan. Karena pada saat habis masa waktu untuk KB implan itu, maka implan tidak bisa lagi berfungsi seperti fungsi sebelumnya. Dan catatan untuk moms, apabila moms sudah terlanjur memasang implan dan tiba-tiba berpikir ingin membukanya, bisa dibuka kapan saja, tergantung dari keinginan moms. Jadi tidak perlu menunggu sampai 3 tahun atau sampai masa berlakunya itu habis. Dan untuk pemakaiannya, kapan waktu terbaik? Sebenarnya waktu terbaik itu adalah pada saat haid atau hari pertama sampai hari kelima haid itu adalah saat yang baik. Tapi bisa juga di waktu-waktu yang lain seperti setelah persalinan. Kemudian untuk moms yang ingin memasangnya meskipun tidak haid itu bisa, yang jelasnya tidak dalam keadaan hamil. Oke, terima kasih. Sekian dulu video dari saya moms. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.